Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji ke Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita ketemu lagi pada pertemuan kedua pada mata kuliah PPL Pelayanan Kefarmasian. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang apa itu substitusi obat. Nah, pada 10 sampai mungkin 20 menit maksimal pertemuan kali ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa sih substitusi itu? Substitusi adalah proses penggantian obat yang tidak dapat diterima pasien dalam pelayanan kefarmasian. Nah, tidak dapatnya itu tentu saja ada beberapa macam penyebabnya, alasannya, dan sebagainya. Nah, substitusi itu bisa terjadi dalam proses swamedikasi maupun saat pasien membawa resep ataupun kita sedang melakukan pelayanan resep. Jadi ada dua nih, kita bagi jadi dua, secara swamedikasi dan secara pelayanan resep. Pertama dulu penyebabnya, yang tentu saja swamedikasi atau pelayanan resep itu bisa terjadi substitusi obat apabila obat yang akan diambil pasien, obat yang akan dibeli pasien itu tidak tersedia, tentu saja kan. Nah, tidak tersedianya ini bermacam-macam. Bisa jadi nggak tersedia mereknya sama, tidak terjadi kandungannya yang diinginkan, atau tidak tersedia kekuatannya. Banyak sekali yang masuk kategori obat tidak tersedia. Yang kedua, obatnya ada namun pasien menginginkan bentuk dari lain. Misalkan anaknya dia mungkin sudah 10 tahun atau bahkan dewasa namun menginginkan sediaan sirup, sedangkan dokter memberikan sediaan yang tablet. Nah, bagaimana cara kita menggantinya? Tuh. Yang ketiga adalah permasalahan ekonomi. Nah, substitusi ini yang dalam masuk kategori permasalahan ekonomi bisa jadi pasien mendapatkan obat dengan sediaan paten atau bermerek karena dia hanya membawa uang yang cukup, uang yang enggak cukup untuk membeli obat dan sebagainya. Maka kita harus punya solusi untuk pasien tersebut supaya mendapatkan obat yang diinginkan. Nah, salah satunya dengan tentu saja mengganti dalam bentuk generiknya ataupun mungkin masih sama-sama sediaan bermerek namun bermereknya yang lebih murah. Terakhir, tidak hanya 4 sebenarnya, tapi masih banyak yang kita bahas. Yang 4 tidak sesuai baik secara terapi maupun secara peraturan. Misalkan ada pasien datang membawa obat yang pernah didapat dari resep dokter. Nah, kita tahu obat itu obat keras. Kalau itu tidak boleh kita layani, apa yang harus kita lakukan? Kalau menolak, tentu saja kalau menolak tentu saja itu bisa. Namun saat pasien mereka kesakitan, kita boleh dong memberikan solusi. Jadi ada beberapa permasalahan. Terus kenapa kita harus repot-repot melakukan substitusi? Kenapa kalau nggak ada kita bilang maaf mbak, maaf mas, maaf pak, maaf bu, obatnya nggak ada nih di apotek saya, mungkin bisa ditemui satu lainnya, atau mungkin aduh maaf lagi kosong nih, bisa kembali besok. Kenapa nggak, kan bisa aja seperti itu, kita nggak ada mencari substitusinya. Namun kita lihat dari secara etika, namanya orang datang ke apotek itu biasanya sudah dalam keadaan sakit. Sebisa mungkin kita melayani supaya pasien mendapatkan terapinya, dan secara ekonomi atau bisnis semakin banyak kita tolak, semakin kita tidak memberikan pasien keinginannya, maka semakin rendah pula tingkat pembelian orang atau pasien. Nah, secara agama tadi kita harus membantu orang. Semua saya yakin teman-teman masing sudah sangat paham khairun nas anfa'uhum linnas, hadis atau beri dalam ad-dukhutni. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Nah, bagaimana cara kita bermanfaat? Nah, itu tadi salah satunya dengan memberikan solusi. Maaf bu, obat ini nggak ada, tapi adanya ini nih,
khasnya sama, fungsinya sama, dan sebagainya. Oh maaf Bu, obat itu hanya dapat dibeli dengan resep dokter, tapi di apotek kami punya nih obatnya yang sesuai dengan gejala yang dirasakan dan sebagainya. Intinya kalau kita mampu atau kalau kita mau membantu orang lain, maka yakinlah Allah akan membantu kita. Karena sesuai hadis juga, barang siapa memudahkan urusan orang lain, maka Allah lah yang akan memudahkan urusannya. Enak kan? Oke. Kemudian apakah substitusi itu boleh dilakukan setiap saat? Tentu saja tidak. Ada beberapa persyaratan. Yang pertama, kalau substitusi yang dilakukan kandungannya sama. Apakah 4 syaratnya harus terpenuhi semua? Enggak juga. Kita harus cek kasusnya yang terjadi. Yang pertama adalah ini contoh. Kandungannya sama, misalkan tadi ada pasien datang, ada orang ke apotek menginginkan contoh dermakolin. Nah, kebetulan kosong di apotek kita. Apa yang kita pilihkan yang isinya sama dengan dermakolin untuk ke pasien. Misalkan kita kasih Fludan, misalkan isinya sama. Atau kita kasih Nosep, misalkan kalau isinya sama dan sebagainya. Kita harus cek kandungannya, kita cek khasiatnya, dan jangan lupa cek keluhan pasien. Kalau resep bagaimana Pak? Apakah bebas kita ganti? Kita harus lihat dulu. Kalau kandung sama, kita masih bisa konfirmasi kepada pasien. Namun kalau kandungnya berbeda, kita pantasnya atau layaknya kita konfirmasi kepada pasien, ke dokter maksudnya. Kemudian yang kedua, hasilnya sama. Misalkan ada orang menginginkan obat keras untuk penghilang flu misalkan. Nah, obat tersebut ternyata tidak perlu tanpa resep dokter, harus menggunakan resep dokter. Apa yang kita lakukan? Apakah menolak secara langsung? Kan enggak. Kita harus memberikan solusinya. Salah satu solusinya memberikan yang khasiatnya sama. Kandungannya mungkin berbeda, tapi kita harus menawarkan kepada pasien, Bu, ini ada nih obatnya, fungsinya sama dengan obat ini. Kalau pasien menerima, kita layani. Kalau tidak, ya itu haknya dari si pasien. Oke. Kemudian yang ketiga, misalnya bentuk sediaan sama. Maksudnya sama kalau misalkan tadi dari tablet ke sirup itu mudah. Namun kalau dari sirup ke tablet itu sangat merepotkan. Misalkan kebetulan yang dibutuhkan Samol drop, sedangkan Samol drop kita kosong. Bagaimana kalau jadikan Samol sirup? Kalau pasiennya bayi, tentu saja itu tidak bisa. Akan lebih mudah kalau kita ganti dengan paracetamol drop atau pamol drop dan sebagainya yang isinya sama, khasnya sama, namun bentuknya juga harus sama. Dan yang terakhir adalah kekuatannya sama. Misalkan diinginkan amlodipin 10 mg. Terus kemudian kalau mau diganti, ternyata pasien, ini obat udah tinggi kok murah banget. Saya mau dong yang lebih mahal supaya lebih cepat sembuh atau lebih yakin. Ya silakan diganti yang bermereknya atau partainya dari merek amlodipin yang 10 mg. Atau kalau misalkan diinginkan amlodipin 5 mg, ternyata kita nggak ada dan kita menawarkan, Bu, kita adanya 10 mg, mau atau tidak? Nanti takarannya dosisnya akan berbeda. Atau misalkan yang diingat 10 mg, kita ada yang 5 mg, berarti takarannya akan 2 kali lipatnya untuk cara minumnya dan sebagainya. Yang penting komunikasi, informasi itu kita sampaikan kepada pasien atau dokter. Oke, mungkin dari sediaan atau kasus pada substitusi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian nanti silakan untuk permasalahan bisa kita diskusikan lanjut di komentar, silakan, ataupun dalam ya, grup untuk menggali informasi kepada pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.